Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Pujiono, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 8 Kuno, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Ibu Kepala SMK Negeri 8 Kuno. Selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantu saya mengerjakan tugas CGP. Sehat Ibu ya? Sehat. Baik Ibu, tugas saya kebetulan untuk 3.1 demonstrasi tekstual ini wawancara dengan kepala sekolah ya. Dan perkenalkan, dia adalah Ibu Insinyur Ismail juga, Kepala SMK Negeri 8 Kuno, kebetulan tempat saya bertugas. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu hubungannya dengan keputusan-keputusan yang nanti ada berhubungan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Baik, sebelum ke pertanyaan, barangkali saya akan sedikit nanya, Ibu sudah berapa tahun kira-kira di SMK 8 Kuno itu? 4 tahun. 4 tahun. 19, 20, 1, 22, 23. Tahun ya, jalan. Baik, jadi selama 4 tahun saya yakin banyak hal ya yang sudah diputuskan, Ibu buat kebijakan untuk kemajuan SMK Negeri 8 Kuno. Misalnya kemarin baru launching tentang pendidikan SMK ya, kemudian kebijakan yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan pada Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi misalnya kebijakan-kebijakan atau kasus-kasus yang merupakan ada unsur dilema etika atau rujukan moral di sana. Pertama saya apakan itu perangkat administrasi pendidikan daripada guru-guru itu. Kalau menurut saya, kalau administrasinya lengkap, tentu pada saat dia mengajar juga pasti sesuai dengan administrasi atau perangkat pembelajarannya itu pasti kurikulum akan tercapai. Banyak guru-guru juga terlalu banyak administrasi. Tapi kalau menurut saya, seorang pendidik harus ada lengkap administrasi. Kemudian kata Pak tadi, itu kan untuk penyelesaian kurikulum kita. Salah satunya itu agar selaras antara kurikulum sekolah dengan budinya. Kita kemarin grand opening dengan Toyota ya, bengkel SMK TKRO SMK 8. Nah, kita mulai dari Toyota dulu, sebab itu bengkelnya juga depan, baru nanti seperti kemarin kan multimedia lagi. Nah, kemudian bergilir lagi ke akuntansi, PM, akuntansi juga sudah ada, banknya juga, multimedia sudah ada, mudah-mudahan nanti bisa studinya juga ya. Baik, jadi salah satu keputusan yang Ibu ambil untuk pengembangan kompetensi siswa guru ya, itu membuka bengkel SMK kerjasama dengan Toyota ya Bu ya. Baik, jadi dari Ibu tadi pengambilan keputusan itu bagaimana Ibu kemudian menjalankan keputusan yang sudah Ibu ambil itu, terutama tadi berhubungan dengan adanya dua kepentingan misalnya yang sama-sama mengandung kebaikan. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Tentu yang mendukung juga ada alasan, yang tidak juga mungkin ada alasan itu. Nah, kita kan lewat rapat Pak, rapat majelis guru. Nah, kira-kira kalau di rapat itu kan tahu kita, nah, apakah mayoritas
administrasinya setuju atau enggak. Yang enggak setuju ini apa alasannya? Kenapa? Baik, jadi ini berkaitan dengan pertanyaan ketiga sebenarnya Bu. Jadi langkah-langkah prosedur apa yang Ibu lakukan ya dalam pengambilan keputusan tadi, salah satunya dengan rapat, Kita mencari data, nah, misalnya dalam menentukan kenaikan kelas atau kelulusan, ya kita minta data dulu dari semuanya, gurunya, wali kelasnya, guru mata pelajarannya, apa masalahnya. Jadi prosedur dalam pengambilan keputusan biasa itu lakukan tadi ya dengan apa? Ya, rapat majelis guru, mengambil data-data gitu ya, termasuk masukan-masukan dari semua majelis guru itu. Baik Ibu, jadi menurut Ibu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sudah efektif ya dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika tadi? Ya, itu tadi Pak, dengan rapat guru, ada data dari setiap guru, kemudian kita bawa rapat. Jadi banyak yang anggap Ibu efektif lah dalam pendekatan pada guru, kemudian menerima masukan untuk pengambilan keputusan itu ya. Baik, menurut Ibu tantangan apa saja yang Ibu alami ketika pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika maupun dengan moral? Tadi yang saya bilang tadi, kebahagiaan saya sebagai seorang guru, sebagai kepala sekolah, jika melihat anak didik saya itu nanti berhasil. Tapi kalau sudah saya tinggalkan dia tidak lulus, kita tidak peduli pada dia, putus masa depannya, aduh alangkah dosanya saya gitu. Itu sangat bertentangan dengan hati nurani saya. Nah, rasanya saya kecil di situ, bunuh diri saya di situ. Tapi kalau masih dalam proses, saya pun akan bujuk gurunya, tolong dibimbing anak ini biar bisa lebih berhasil. Baik, jadi banyak tantangan yang Ibu hadapi ya, tantangan berkaitan dengan etika, Iya. rujukan moral maupun etika ya kan. Iya. Tapi kan nggak semua pula harus kita terangkan pada guru nih. Menurut saya lo gini-gini, enggak. Jadi yang penting tujuannya adalah bagaimana masa depan anak. Iya, jangan sampai putus. ya, begitu. Berkaitan dengan pertanyaan berikutnya dari kebijakan atau putusan yang Ibu ambil ya, barangkali mungkin ada yang masih menggantung atau masih perlu diselesaikan gitu ya. Nah, apakah Ibu mempunyai jadwal ya dalam apa ya menyelesaikan putusan-putusan yang mungkin perlu Ibu tindak lanjuti? Punya, sebab saya sebagai kepala sekolah kan punya program, ada program tahun ini, ada program tahun dan bulanan juga. Misalnya pada tahun ajaran baru tadi administrasi, tentang kurikulum dulu yang 8 standar itu, kemudian sakratnya mana yang urgent, kesiswaan, semua harus kita apakan juga, punya jadwal gitu. Baik, jadi dalam pengambilan keputusan atau menindaklanjuti keputusan yang Ibu sudah buat, sudah ada jadwal atau program yang belum sudah dibuat. Baik Ibu, kemudian banyak yang Ibu putuskan atau Ibu ambil langkah-langkah untuk pengembangan sekolah ini ya. Yang tadi keputusan itu ada yang menerima atau yang tidak gitu ya, yang berkaitan dengan pertentangan walaupun semuanya benar gitu ya. Nah, menurut Ibu kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ya dalam pengambilan keputusan? Gitu. Kalau yang mempermudah banyak, sebab saya juga ngambil keputusan itu bukan keputusan sendiri. Begitu yang terakhir barangkali Ibu ya, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang dapat dipetik ya dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika? Saya selalu berprinsip bahwa setiap orang itu punya kelemahan atau kekurangan dan punya kelebihan masing-masing. Nah, itu yang saya ambil, bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau dalam setiap melakukan pekerjaan pun kita harus berprinsip juga bahwa kita ini semuanya ingin berbuat baik. Sebab kita prinsipnya harus belajar terus, selagi masih hidup belajar terus dan berbuat baik terus. Karena prinsip saya hidup adalah untuk melayani, bukan untuk melayani orang. Baik Ibu, nggak terasa waktunya udah cukup juga. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu bersedia
ya untuk wawancara dengan saya. Sukses selalu, mudah-mudahan sehat. Pak Tuji juga sukses, kemudian berhasil lah nantinya Gunung Penggerak atau apa ya. Terima kasih Bu. Baik, pemirsa, ya demikian wawancara kami, saya dengan Ibu Insinyur Isnaira Purba, Kepala SMKN 8 Kumo, Provinsi Jambi, sebagai tugas modul 3 dari Travel tentang demonstrasi kontekstual. Terima kasih, sampai ketemu kembali di lain kesempatan. SMK bisa, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Pujiono, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 8 Kumo, Provinsi Jambi. Salam dan bahagia. Baik, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama kepala sekolah SDN 180 dari 8 Kota Agung di Bujang Tebu Jambi, yaitu beliau Bapak Sahlim SPD. Gimana kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, puasa lancar ya. Lancar. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak. Ya. Waktunya juga bersedia untuk membantu saya melaksanakan tugas ini dari JGP, ya kan. Jadi mohon maaf juga sudah mengganggu waktu Bapak juga harus istirahat. Nggak apa-apa. Baik Bapak, ada beberapa hal ini terkait dengan tugas JGP saya, Iya. yaitu di demonstrasi kontekstual ya, Iya. modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya. Dan saya yakin Bapak sudah sekian tahun jadi kepala sekolah, banyak hal yang sudah Bapak ambil kebijakan, keputusan ya kan, yang tentu semuanya untuk kemajuan sekolah Bapak, orang yang ada di sekolah Bapak. Nah, langsung aja Pak ya, kita ke beberapa pertanyaan. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah ya, bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama barangkali ada kasus atau hal-hal di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau Iya. sama-sama mengandung nilai kebaikan. Iya. Kira-kira pernah terjadi gitu Pak? Kalau permasalahan itu bukan pernah terjadi, tapi sering terjadi. Tapi kebijakan-kebijakan itu bisa diambil kedua belah pihak. Atau kita berpedoman sewaktu kita membuat suatu rapat kelas. Salah satu tahun ajaran baru, kita rapat Dewan Guru, diambil komite, wakil wali murid, atau nanti ditambah dengan murid yang kira-kira berpotensi di situ. Dan kita mengajukan program-program, ya kan, peraturan undang-undangan sekolah. Nah, sesuatu ketika nanti apabila kita mendapat kendala, itu kan suatu dua hal yang sama-sama benar. Tapi kita bingung untuk memutuskan itu, kita bisa mengambil atau berpedoman atau kembali ke keputusan kita bersama. Jadi pembelajaran tetap bermusyawarah, Iya. meminta pendapat dari orang-orang yang memang Iya. berkompetensi itu ya. Baik Bapak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan untuk contoh seperti yang tadi Bapak sampaikan? Kalau prosedur itu, waktu ketika ada suatu hal yang harus kita putuskan bersama, atau kita diputuskan bersama, kita analisis dulu apa permasalahan itu, ya kan? Kalau seandainya itu permasalahan itu secara pribadi, kita pribadi untuk mengambil keputusan itu, atau acara masalah itu kelompok, kita atau secara klasikal atau umum, ya kan, kita putuskan atau kita ambil suatu kebijakan secara umum gitu, ya kan. Makanya kita analisa apa dulu masalahnya, ya kan, tidak bisa kita putuskan wah ini nggak bisa. Jadi langkah-langkah komprehensif Iya, ya, komprehensif, Bapak, ya. untuk memecahkan Iya. suatu keputusan yang ya, karena keputusan bersama itu lebih bagus dari keputusan sendiri, ya, kira-kira begitu. Baik Bapak. Baik, berkaitan
tadi ya, keputusan prosedur yang Bapak ambil tadi ya, ternyata sudah komprehensif, analisis dulu permasalahannya ya kan, minta saran pendapat dari berbagai pihak gitu ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan, terutama kasus yang berdilema etika yang Bapak anggap efektif ini untuk menentukan keputusan ini ya. Kalau negara kita ini kan negara demokrasi, Iya betul. ya kan? Alangkah baiknya sesuatu itu kita musyawarahkan. Jadi yang efektif ya musyawarah itu lah ya. Iya, iya. Termasuk kan dasar negara kan, ya kan musyawarah dan mufakat di sana kan, ya kan? Alangkah baiknya itu, karena pemikiran satu orang dengan 2 orang atau 3 orang mungkin lebih bagus daripada yang satu. Tetapi kalau itu nanti benar-benar dibutuhkan, itu sudah ada kebijakan kepala sekolah di situ. Yang harus dan resikonya harus ditanggung kepala sekolah. Nah, itu betul tidak? Kepala sekolah hanya meminta masukan, semuanya juga itu tanggung jawab sekolah. Iya, mau itu kamu murahnya kepala sekolah di sana. Baik Bapak, ke pertanyaan berikutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama ya berhubungan dengan dilema etik ya. Tantangan-tantangan apa mungkin pernah dialami gitu ya. Itu salah satu yang tantangan yang terberat, kepercayaan, Mas. Kepercayaan. Walaupun bagaimana kita memutuskan sesuatu itu, ya kan? Tapi orang yang kita kasih keputusan atau orang yang berhubungan dengan keputusan itu merasa menganggap itu tidak kena dengan diri dia sendiri, ya dianggap sepele, itu tidak ketemu Mas. Ya, Jadi kepercayaan, komitmen juga Pak. komitmen, ya. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu ya ketika mungkin ada permasalahan-permasalahan yang mungkin belum terselesaikan, belum bisa selesai waktu itu ya? Nah, apakah ada jadwal secara berkala atau jadwal tertentu yang harus Bapak buat untuk menyelesaikan masalah ataupun keputusan-keputusan yang memang harus diambil? Itu kalau secara umum Bang ada secara umum, karena setiap tahun ajaran baru itu kan ada pertemuan kita rapat dalam 2 minggu sekali, ada masalah di kelas kita temukan, itu ada. Tetapi kadang-kadang itu berjalan, saya tunggu, ya kan, masalah itu. Nah, kemudian ada melaporkan tidak seketika sesuai dengan jadwal, tapi tinggal kepentingan kita. Kalau kepentingan itu misalnya harus, ya. Nah, tapi kalau kepentingan itu bisa misalnya menunggu jadwal, tidak apa. Nah, keputusan-keputusan yang Bapak ambil ya kan, menyelesaikan suatu mungkin masalah dan lainnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus dilema etika? Iya, itu ada. Kita kan punya atasan, ya kan, ada PS, ya kan, atau ada juga kepala sekolah yang senior. K3S ada. Ketika kita tidak bisa memutuskan suatu dilema, kita bisa sharing dengan kawan. Baik, jadi tetap ya, jika ada jalan buntu misalnya ya kan, komunikasi, konsultasi dengan atasan, teman sejawat, ya kan, teman sejawat juga ya kan, pasti itu. Tetap ada yang membantu Bapak dalam apa ya, untuk mencari solusi terbaik lah. Tergantung pasti. Baik Bapak, dari semua hal yang Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik ya dari pengalaman
Bapak untuk pengambilan keputusan yang apa ya berdilema etika Iya, lah kira-kira. Seperti yang Mas Dwi ngomong tadi, pengalaman apa? Keputusan yang terbaik itu adalah suatu pengalaman bagi saya yang tidak akan terulang kembali besok hari berikutnya. Ya kan? Misalnya seperti yang tadi, ada hal-hal yang harus dipecahkan. Ketika saya pecahkan atau saya musyawarahkan dengan guru atau atasan saya, terlaksana, itu suatu pengalaman nanti, dan itu tidak akan terulang. Atau terulang lagi, saya sudah mempunyai pedoman. Oh, kemarin masalahnya sama ini nampaknya, mirip-mirip. Inilah jalan terbaik. Itu pengalaman, ya kan? Nah, ini terus pengalaman ilmu yang baru lah bagi saya, karena itu satu keputusan kadang-kadang di luar nalar kita, ya kan? Nah, kemudian kan yang namanya ilmu itu kan ada gunanya, ya kan? Itu adalah ilmu bermanfaat bagi kita, itu harus dipakai. Jadi pengalaman yang Bapak ambil dari keputusan itu ya Sebagai pengalaman satu dijadikan apa ya guru baru ya, guru terbaru lah. Pengalaman itu kan guru yang terbaik, ya kan? Dari guru yang baik kan gitu ya. Ya, nanti jadikan ketika kita menghadapi Masalah yang lagi sama ya. gitu ya. Oh, ini pernah gitu ya. pernah yang ketemu dengan saya, ya kan? Iya, Nah, betul. ini ada ini, kita kan sudah ingat, Iya. kata orang tidak akan tersandung di batu yang sama, orang yang sama. Atau kata orang juga tidak akan terulang 2 kali orang buta kehilangan tongkat. Betul. Baik Bapak, seru sekali sebenarnya obrolan kita ya untuk kesempatan kali ini, tapi karena waktu kita juga ya Iya. yang dibatasi dengan waktu. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan saya berdoa Bapak sukses selalu. ya Amin, kan? amin, amin, Dalam amin. jalan tugas ini Amin. tinggal beberapa tahun lagi. Iya, ya kan? amin, amin. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. bisa purna tugas Iya. dengan lebih baik lah ya, Iya. gitu. Dan saya juga mohon doanya Iya, mudah-mudahan sama-sama. Iya. saya bisa Insya Allah. melaksanakan tugas sebagai junior Bapak. Melaksanakan tugas seperti Bapak lah. Ya mudah-mudahan nanti jadi kepala sekolah juga, ya kan? Baik Bapak, sekali lagi Oke. terima kasih Iya, waktunya siap. ya. Iya. Mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain Iya. waktu. Siap. Baik, demikian perbincangan saya dengan Bapak Sahrim, Iya. Kepala SD 180 Garing 8 Lota Agung, Kecamatan Lirupujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.